Oppo Reno 5 5G, sebuah langkah yang sebenarnya udah diduga sebelumnya akan hadir setelah Oppo tidak membawa masuk versi Pro dari Oppo Reno 5. Ternyata malah masukin versi 5G dari Reno 5. Apakah HP ini punya strata yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan Reno 5 4G? Mari kita lihat. Bersama gue Bagus, inilah unboxing dan hands-on dari Oppo Reno 5 5G. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Seperti biasa, kita mulai dari unboxing. Ini adalah kotak dari Oppo Reno 5 5G. Bentuknya memang mirip dengan yang versi 4G-nya. Ya, fun fact aja sih, memang keduanya sama, cuma beda dikasih stiker. Di dalamnya kita akan menemukan ya biasa kotak kecil yang isinya kitab-kitab, SIM ejector, dan juga jelly case. Kita pinggirin dulu. Nah, ini adalah HP-nya. Seperti biasa, kita bahas belakangan. Di bawahnya ada kompartemen terpisah yang isinya adalah earphone, kabel USB-A atau USB-C, dan juga adapter charger yang dayanya 65 watt. Ini kayaknya sama persis ya yang ditemukan juga di Oppo Reno 5 4G. Dan kemungkinan juga sih ini yang sama juga kayak di Oppo Find X2 Pro. Nah, ini adalah HP-nya yang tertulis beberapa keunggulan seperti AI Highlight Video, Dual View Video, Portrait Beautification Video, 65 watt SuperVOOC 2.0, Qualcomm Snapdragon 765G, dan refresh rate layar yang udah 90Hz. Sekarang langsung aja kita bahas HP-nya. Oppo Reno 5 5G ini serupa dengan Oppo Reno 5 standar. Baik depan, belakang, samping, semuanya mirip. Kebetulan yang gue pegang ini adalah Oppo Reno 5 5G varian Silver, di mana varian ini ada juga di Oppo Reno 5 4G. Gue memang tidak mendapat Reno 5 dengan varian warna Silver sebelumnya, tapi gue udah pernah pegang dan ternyata Silver di Reno 5 4G dan 5G itu berbeda. Untuk yang versi 5G ini, dia punya panel belakang polikarbonat yang rasanya lebih halus dibandingkan versi 4G. Ya, kalau versi 4G ini seperti muka gue, maka Reno 5 5G ini seperti mukanya Pevita Pierce gitu. Halus banget. Finishingnya kayak doff dan bukan yang mengkilat kayak HP rilisan 1 atau 2 tahun yang lalu. Ketika gue pegang versi 5G ini, gue selalu ngerasa ngeri karena takut HP ini akan tergelincir gitu dari tangan gue, makanya sangat gue sarankan pakai case. Tapi kabar baiknya, Oppo Reno 5 5G ini masih menggunakan finishing yang tidak fingerprint magnet. Sisanya masih seperti Reno 5 4G, kecuali SIM tray yang sudah tidak mendukung SD card. Kenapa? Alasannya sih karena ini adalah HP 5G yang punya kecepatan download lebih kencang, artinya di masa depan semua data itu akan disimpan di cloud dan tidak ada di smartphone seperti sekarang. Gampangnya sih data itu disimpan di internet lah, kayak foto gitu-gitu, bukan di memori HP kita. Kondisi ini sebenarnya ideal kalau udah ada internet 5G-nya, kalau 5G-nya kenceng, kalau lu mampu beli paketan per bulannya. Masih banyak sih pertanyaan sebenarnya soal 5G ini, terutama soal kapan komersial di Indonesia. Mari berharap aja semua stakeholdernya bisa bergerak dengan cepat, ya mungkin 1 atau 2 tahun lagi. Tapi gue yakin, baik dari pihak yang punya atau jualan gadget, modem, dan provider tekno pastinya udah siap. Lalu bagaimana dengan rasanya memegang Reno 5 5G ini? Gue ngerasa HP ini sedikit lebih berat. Menurut Oppo sih memang ada perbedaan sekitar 9 gram, tapi kalau kalian ingin HP yang terasa tipis dan ringan, versi 4G kayaknya lebih baik dalam hal ini, terutama buat kalian yang sangat sensitif dengan berat HP. Bagian luar ini memang tidak berubah banyak dari Reno 5 4G, tapi ada yang berbeda di dalamnya. Dia pakai chipset 5G kelas menengah dari Qualcomm, itu Snapdragon 765G, yang sebenarnya lebih kencang daripada prosesor di Reno 5 4G, yaitu Snapdragon 720G. Gue akan bicara lebih banyak soal sejauh apa performanya di video terpisah nanti, tapi hasil benchmarknya memang berbeda. Chipset ini dipasangkan dengan RAM 8GB dan penyimpanan 128GB. Ya, konfigurasi yang sama dengan Reno 4. Apakah 128GB ini cukup tanpa SD card? Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, tapi nggak ada jawaban yang pasti. Tapi dari pengalaman pribadi, gue tidak pernah pakai SD card lagi, apalagi HP daily driver gue sebenarnya udah kapasitas 256GB, dan itu pun belum terpakai sampai 128GB. Overall, cukup lah ya. Kalau kurang sih saran gue langganan Google One, biar bisa di backup di Google Drive atau Google Photos, atau ya rajin-rajin lah backup di komputer.
Kamera depannya juga berbeda, dia punya sensor yang lebih kecil yaitu 33 megapiksel yang tersimpan dalam layar AMOLED 6,4 inch dengan refresh rate 90 Hz. Iya, layar ini juga nggak berubah dari Reno 4 versi 4G, begitupun kamera belakangnya 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Berikut adalah beberapa hasil fotonya. Semua sistem yang sudah gue sebutkan tadi, Oppo Reno 5 5G ini masih didukung oleh baterai 4300 mAh. Sebenarnya agak nggak wajar ya, karena HP 5G itu biasanya punya baterai yang lebih besar dari versi 4G-nya, karena 5G biasanya makan baterai yang lebih banyak. Cuman, karena fungsi 5G-nya masih di lock, dan kita juga nggak ada 5G di sini, ya gue pikir konsumsi baterai akan mirip-mirip dengan versi 4G-nya yang akan kita tes di video lain. Oppo Reno 5 5G ini juga mendukung pengisian daya yang lebih kencang, yaitu SuperVOOC 2.0 65 watt yang setahu gue juga dipakai di Oppo Find X2 Pro, yang gue yakin kenceng karena 50 watt di Reno 5 4G aja itu cuma sejam dari 10 sampai 100%, apalagi yang 65 watt. Dari Reno 5 5G ini juga masih ada NFC buat top up dan cek saldo kartu uang elektronik. Secara keseluruhan, Oppo Reno 5 5G membawa chipset yang lebih baik dibandingkan versi 4G-nya, meskipun secara wujud fisiknya itu nggak berbeda jauh. Kita baru akan tahu setelah memegang bodinya secara langsung, karena finishing panel belakangnya yang berbeda, dan ya ini HP juga rasanya kayak sedikit lebih berat. Memang sih 5G di sini belum ada, tapi kali aja ada di antara kalian yang butuh HP yang bisa diajak ke luar negeri dan ya menikmati 5G di sana. Setidaknya kalian akan dapat performa Snapdragon 765G yang di mana sedikit lebih baik dibandingkan 720G di Reno 5 4G. Sebenarnya masih ada beberapa perbedaan lagi, tapi nanti akan ada video khusus soal itu. Kalau berminat, Oppo Reno 5 5G ini dijual dengan harga hanya Rp6.999.000 saja. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.